Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang landing page, yang dimana landing page ini merupakan salah satu bagian dari kewirausahaan. Tujuan saya mempresentasikan materi ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan. Nah, mari kita simak materinya. Sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasmia dengan NIM 452210008 dari kelas 3A, Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Langsung saja kita simak materinya. Nah, apa itu landing page? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu landing page, dan mungkin juga ada sebagian dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu landing page. Nah, untuk landing page ini itu merupakan sebuah website yang dimana memiliki tujuan spesifik tertentu, namun berbeda dengan website lainnya. Landing page ini itu tidak memiliki banyak link ataupun menu-menu lainnya. Seperti yang saya tampilkan, landing page merupakan sebuah tempat di mana pengunjung mendarat setelah mereka mengklik link pada bagian email atau klik di Google ataupun bahkan di sosial media lainnya. Nah, biasanya landing page ini hampir sama dengan homepage. Nah, kali ini kita akan membedakan yang mana itu landing page dan yang mana homepage. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari tampilan tersebut, yang dimana ada tampilan homepage dan landing page, yang dimana tampilan homepage itu memiliki banyak tombol-tombol pada websitenya, dan kemudian di tampilan landing page itu hanya memiliki satu tombol, yang dimana tombol tersebut itu memiliki fungsi tersendiri, yaitu bisa berupa pemesanan produk ataupun download barang atau tautan, ataupun juga bisa berupa tombol yang untuk pembuatan akun baru. Nah, kita memasuki pada tampilan landing page. Perbedaannya yang pertama itu ada tujuan. Maksud dari tujuan tersebut yaitu landing page ini itu mempunyai satu fungsi khusus dalam website guna untuk mendorong pengunjung agar lebih fokus ke sebuah produk atau layanan yang segera membeli produk atau layanan tersebut. Dan kemudian poin kedua yaitu ada satu tautan pada website. Maksud dari poin tersebut yaitu landing page ini hanya memiliki satu tombol saja, yang dimana berisi ajakan pengunjung untuk melakukan sebuah aksi, yang dimana itu seperti memesan produk atau mendownload apapun itu, ataupun bisa juga mendaftar newsletter, ataupun juga bisa membuat akun baru atau mendaftar akun baru pada website Anda. Nah, kita memasuki tampilan kedua yaitu tampilan homepage, yang dimana perbedaannya itu yang pertama ada tujuan, seperti yang landing page tadi juga ada, kemudian juga ada tampilan pada website, tentu saja juga ada. Kemudian yang terakhir ada halaman pertama. Nah, tujuan dari poin pertama yaitu biasanya dia merupakan homepage itu biasanya merupakan tampilan utama pada sebuah website. Nah, dia itu merupakan halaman pertama yang pertama kali dilihat ketika kita membuka website. Seperti kita membuka website Shopee, nah di situ terdapat tombol-tombol lainnya untuk kita memasuki halaman berikutnya. Kemudian ada terdapat juga tombol navigasi dan URL untuk menuju halaman lainnya di website. Nah, seperti yang tadi saya katakan. Kemudian juga homepage ini merupakan etalase bagi halaman untuk mempelajari semua produk dan layanan yang ditawarkan. Misalkan di halaman homepage itu ada tombol pemesanan, ada tombol untuk melihat produk-produk lainnya, ada tombol dan lain sebagainya, seperti begitu. Dan kemudian juga poin kedua ada tautan pada website,
seperti yang tadi, tautan tersebut itu memiliki halaman-halaman lain. Kita mengklik halaman tersebut, kita mengklik tombol tersebut, kita akan berpindah halaman ke halaman lain. Beda halnya dengan landing page. Landing page itu ketika kita mengklik tombol tersebut, kita tentu saja mengetahui tujuan tersebut, yaitu untuk memesan produknya. Nah, lain dari homepage. Kalau homepage itu kita mengklik tombol tersebut, kita diarahkan untuk memasuki halaman berikutnya, seperti misalkan melihat produk-produk lainnya, atau bahkan mencari toko tersebut, dan lain sebagainya. Dan poin terakhir ada halaman pertama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, homepage ini itu merupakan halaman pertama pada bagian website ketika kita baru membuka website tersebut atau aplikasi tersebut. Seperti yang tadi kita misalkan membuka Shopee, di situ terdapat tombol-tombol lainnya seperti pemesanan, ataupun kita bisa mengecek kiriman barang Anda, ataupun mencari toko atau barang-barang lainnya. Kemudian kita memasuki fungsi landing page, yang dimana itu poin pertama ada mengumpulkan data pengunjung potensial atau leads. Di dalam landing page ini tuh terdapat form yang berisi ajakan untuk misalkan seperti mendownload, mendaftar newsletter, ataupun bisa juga mendapatkan kupon diskon. Biasanya ada seperti itu. Kemudian juga data pengunjung ini yang mengisi Google Form ini itu akan disimpan ke dalam database, dan biasanya perusahaan akan menjalankan strategi email marketing agar pengunjung ini melakukan pembelian di masa yang akan datang. Kemudian poin kedua ada mempercepat pengunjung melakukan transaksi. Dalam landing page ini tuh menawarkan sebuah produk atau layanan tertentu, dan ada juga tombol untuk melakukan pesanan produk atau layanan. Namun halaman ini itu minim gangguan dari menu atau tombol navigasi lainnya. Kemudian kita memasuki jenis landing page. Yang pertama itu ada lead generation landing page. Nah, biasanya ini berfungsi untuk mengumpulkan data calon pelanggan yang biasanya itu berupa nama atau alamat email. Nah, nama dan alamat email ini itu akan disimpan ke dalam database dan akan dipakai untuk menjalin hubungan dengan calon pelanggan. Nah, lewat alamat email itulah pemilik bisnis itu biasanya mengirimkan berbagai informasi seperti misalkan promo atau diskon, berita-berita lainnya, artikel blog, ataupun konten-konten lainnya. Kemudian poin kedua itu ada click-through landing page, yang biasanya itu dipakai dalam e-commerce business to customer atau bisa dikatakan B2C. Nah, halaman ini tuh biasanya yang ditampilkan hanya membuat satu tombol sederhana. Nah, tombol itu seperti misalkan pilih sekarang, atau misalkan ada juga itu beli sekarang, ada juga biasanya shop now, atau dan lain-lainnya. Itu seperti kotak-kotak yang berwarna di paling bawah itu bisa ada. Nah, yang terakhir kita memasuki struktur landing page. Untuk struktur landing page ini tuh yang pertama ada headline. Nah, headline ini itu merupakan serangkaian kata yang mampu menarik perhatian seseorang serta mampu mewakili seluruh isi konten. Kemudian headline ini juga biasanya merupakan halaman pertama yang akan dibaca oleh pengunjung. Misalkan isi ringkasnya dari website tersebut, supaya kita sebagai pelanggan itu mengerti apa yang dimaksud oleh website tersebut. Yang kedua itu ada gambar dan video. Gambar dan video ini tuh kemungkinan merupakan elemen visual pertama pada landing page yang akan dilihat oleh pengunjung. Idealnya itu gambar atau video yang digunakan harusnya menunjukkan konteks penggunaannya.
Misalkan kita mau mengklik apapun itu, nah biasanya dia menampilkan arahan-arahannya. Nah, gambar atau video ini juga tuh biasanya wajib dipakai oleh landing page itu untuk mendapatkan konversi yang tinggi. Nah, poin ketiga itu ada manfaat, yang dimana landing page itu membutuhkan teks pendukung selain headline untuk menunjukkan pengunjung itu melakukan action. Kemudian tujuan dari manfaat itu biasanya berisikan beberapa kata-kata yang singkat untuk ditunjukkan kepada pengunjung web tersebut. Biasanya juga itu manfaatnya menggunakan bullet point untuk memberikan deskripsi manfaat tersebut. Nah, poin keempat itu ada call to action. Landing page ini tuh biasanya difokuskan hanya satu sasaran saja. Nah, call to action ini tuh sebuah perintah untuk pengunjung yang berada di landing page Anda. Yang biasanya itu CTA ini itu berupa tombol atau formulir yang dirancang untuk mendapatkan prospek. Namun hal ini itu biasa dihindari pada tombol yang dengan teks biasa seperti click here atau submit. Biasa dalam menggunakan tombol ini itu menggunakan bahasa percakapan yang membiarkan pengunjung Anda itu tahu apa yang akan mereka dapatkan. Misalkan itu start my free trial atau get 50% of your broadcast. Nah, poin kelima yaitu backhold atau halaman lipat ataupun batas layar monitor. Backhold ini itu adalah pembatasan landing page di layar monitor sebelum di scroll. Backhold itu ada dua, yaitu above the fold dan below the fold. Nah, above the fold itu bagian yang berada di atas garis lipatan. Sedangkan below the fold yaitu halaman yang berada di bawah garis lipatan. Nah, tombol tambahan dari tombol call to action ini tuh ada dua bagian. Kemudian poin keenam itu ada link navigasi, yaitu untuk website yang berupa blog maupun berita. Keberadaan link navigasi itu yang sangat penting. Tapi untuk landing page sendiri itu usahakan maksimal 3 link navigasi atau lebih baik itu tidak ada navigasi sama sekali. Kemudian poin ketujuh itu ada deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi itu merupakan fokus dari apa yang Anda jual. Jika Anda menjual produk atau layanan, dan di situ kita menjelaskan secara detail atau singkat mengenai produk yang Anda jual. Dan kemudian biasa juga dituliskan beberapa kelebihan dari produk itu dibandingkan dengan produk kompetitor yang sudah ada. Misalkan apa yang Anda jual itu kita tuliskan kelebihan-kelebihannya dibandingkan produk lainnya. Kemudian kita menjelaskan juga apa yang bisa pengunjung dapatkan jika dia membeli produk Anda. Nah, kemudian juga selain itu ada juga tersedia foto atau gambar yang real dari produk Anda. Nah, biasanya itu mendukung untuk pengunjung bisa tetap pada website Anda. Kemudian poin ke-8 ada testimonial atau social proof. Nah, studi itu menunjukkan bahwa testimonial atau social proof itu efektif untuk meyakinkan orang untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Misalkan ada beberapa gambar atau komentar-komentar lainnya yang menunjukkan hasil dari pesanan atau produk tersebut itu secara real. Nah, itu kemudian orang-orang itu akan tetap pada produk Anda. Dan social proof ini hadir itu dalam bentuk logo,
logo merek tempat Anda bekerja, terus testimonial dari klien sebelumnya, ulasan produk, kemudian juga ada konfirmasi bahwa orang lain telah membeli layanan Anda. Intinya itu orang lain tahu bahwa orang lain telah menggunakan atau bisa mendapatkan manfaat dari solusi yang Anda tetapkan. Kemudian pada landing page ini tuh memiliki beberapa bentuk social proof. Yang pertama itu ada kutipan langsung dari pelanggan, kemudian juga ada video wawancara atau testimonial, dan terakhir itu ada logo perusahaan pelanggan. Kemudian yang terakhir ada trust element, yaitu dimana sebuah elemen yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Misalkan contoh yang paling mudah itu menggunakan sertifikat keamanan atau SSL yang berupa HTTPS pada landing page. Kemudian biasanya itu trust element ini itu diletakkan pada bagian bawah landing page, biasanya itu di paling bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi landing page ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.